Perang Uhud adalah salah satu momen paling dramatis dalam sejarah Islam, sebuah pertempuran yang tidak hanya menentukan nasib umat muslim pada saat itu, tetapi juga memberikan pelajaran hidup yang tak terlupakan. Terjadi pada tahun 625 Masehi, perang ini berlangsung di kaki Gunung Uhud, hanya sekitar 5 km dari kota Madinah. Setelah kekalahan besar yang dialami oleh kaum Quraisy di Perang Badar, mereka merasa sangat terhina. Kehilangan banyak pemimpin dan prajurit, serta tercorengnya kehormatan mereka, membuat Quraisy bertekad untuk membalas dendam kepada umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka pun mulai merencanakan serangan besar-besaran untuk menghancurkan pasukan Muslim dan mengembalikan kejayaan mereka. Dalam upaya memperkuat pasukan mereka, kaum Quraisy tidak hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tetapi juga mencari aliansi dengan berbagai suku Arab lainnya. Abu Sufyan bin Harb, pemimpin Quraisy, memainkan peran penting dalam memobilisasi pasukan ini. Dalam pertemuan-pertemuan rahasia, mereka mengirimkan utusan ke berbagai suku untuk mengajak mereka bergabung dalam perang yang akan datang. Pasukan Quraisy, yang dipimpin oleh Abu Sufyan, datang dengan jumlah yang jauh lebih besar dari pasukan Muslim. Mereka membawa sekitar 3.000 orang, lengkap dengan kavaleri dan banyak sekali pasukan terlatih. Sementara itu, pasukan Muslim hanya berjumlah sekitar 1.000 orang. Namun, meski jumlahnya lebih sedikit, pasukan Muslim dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW yang memotivasi mereka dengan semangat tinggi. Nabi Muhammad SAW mengatur posisi pasukan Muslim dengan cermat, dengan para pemanah di bukit kecil di belakang pasukan utama. Dengan pandangan yang tajam, beliau memberi instruksi. Kelompok pemanah yang terdiri dari 50 orang terlihat sibuk menyiapkan busur dan anak panah. Beberapa memeriksa arah angin, sementara yang lain berdiri tegak, siap untuk tugas mereka. Pasukan Quraisy, di sisi lain, mulai bergerak menuju medan perang. Mereka jauh lebih besar dan lebih terorganisir. Di hadapan mereka, berdiri 3.000 pasukan Quraisy dengan persenjataan yang jauh lebih lengkap. Namun, bukan jumlah yang menjadi penggerak umat Islam, melainkan iman mereka yang tak tergoyahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika perang pecah, denting pedang dan deru teriakan menggema di lembah Uhud. Pasukan Quraisy berencana untuk menyerang pasukan Muslim dari belakang dengan cara menaiki bukit Uhud. Namun semuanya gagal dan berujung kematian bagi pasukan Quraisy. Strategi Nabi Muhammad SAW berhasil dengan pasukan pemanahnya. Pemimpin Quraisy Abu Sufyan bin Harb menyuruh pasukannya untuk mundur, karena terdesak dan prajuritnya mulai berguguran. Nabi Muhammad SAW sudah memerintahkan kepada para pemanah untuk tidak meninggalkan bukit, namun para prajurit pemanah itu mulai tergoda oleh harta rampasan perang yang ditinggalkan kaum Quraisy. Mereka pun turun lalu berebut harta tersebut, karena merasa sudah menang. Di saat pemanah Muslim sedang berebut harta, disitulah kaum Quraisy memanfaatkan kesempatan dengan menembakkan ratusan anak panah, hingga menghujani pasukan Muslim. Kekacauan itu tak terhindarkan, para pemanah gugur di tempat itu. Sehingga celah untuk mengepung pasukan Muslim terbuka lebar. Pasukan Quraisy menyerang dari segala arah yang menyebabkan kepanikan dalam pasukan Muslim. Akibat lengahnya pasukan pemanah Muslim di Bukit Rumat, Rasulullah SAW dan para sahabat berada dalam posisi yang sangat sulit. Prajurit dari kaum Muslim mulai berguguran dan bertambah banyak seiring berjalannya waktu. Saat itu, Rasulullah menjadi sasaran utama. Beliau terluka parah akibat lemparan batu oleh Utbah bin Abi Waqqas yang mematahkan 2 gigi seri beliau. Para sahabat Rasulullah langsung melindungi dan menjadi perisai hidup agar musuh tidak mendekat. Para sahabat membawa beliau ke sebuah celah di lereng Gunung Uhud yang strategis untuk perlindungan. Di sisi lain, Wahsy bin Harb, seorang budak, diperintahkan untuk membunuh paman Rasulullah. Dia dijanjikan bebas oleh istri pemimpin Quraisy. Selalu memperhatikan Hamzah, menunggu celah lalu melemparkan tombak yang pada akhirnya menembus tubuh Hamzah. Korban dari pasukan Muslim sangat banyak. Mereka bergerak mundur menjauh dari medan perang. Namun, Quraisy tidak berani mengejar karena takut dengan adanya serangan balik. Pemimpin Quraisy menyuruh pasukannya meninggalkan medan perang karena mereka sudah menang. Setelah pasukan Quraisy pergi, Nabi Muhammad SAW melihat pasukannya yang gugur dan hatinya begitu terluka melihat paman yang dia sayangi tubuhnya dicabik-cabik oleh kaum Quraisy hingga organ tubuhnya keluar. Namun, meskipun kaum Muslim mengalami kekalahan, Madinah masih bisa dipertahankan dan tidak jatuh kepada kaum Quraisy. Kegagalan ini menunjukkan pentingnya menaati perintah pemimpin, terutama dalam situasi kritis.